waktu kepada kepada presiden pertama dan tempat saya berikan. Terima kasih kepada Pak Pengurusan A. Pengertian isim isyarat ditinjau dari segi bahasa. Isim isyarat terdiri dari dua kata, itu isim dan isyarat. Isim sudah kita ketahui bahwa maksudnya adalah kata benda. Sedangkan isyarat berasal dari fiil isyarat yas'alu, jawabnya menunjukkan. Lafaz isyarat merupakan isim masdar dari fiil, sehingga isyarat artinya menunjukkan. Jadi isim isyarat secara bahasa dimaknai sebagai kata benda penunjukan. Sementara secara istilah isim isyarat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang spesifik dengan perantara petunjuk yang jelas dengan menggunakan tangan atau sejenisnya. Perlu diketahui bahwa isim isyarat ini bersifat mabni atau tetap. Maksudnya harakat akhir dari isim isyarat akan tetap sama dimanapun posisinya. Adapun huruf-huruf isim isyarat itu diklasifikasikan berdasarkan jarak jauh dan dekat sesuatu yang ingin ditunjuk. Penggunaan isim isyarat juga menyesuaikan dengan bentuk isim yang akan ditunjuk dengan isyarat tersebut. Apabila isimnya muzakkar mufrad, maka menggunakan isim isyarat mufrad muzakkar. Apabila isimnya muannas musanna, maka menggunakan isim isyarat muannas musanna. Isim isyarat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu isim isyarat menunjukkan isim mufrad atau isim yang bermakna satu. Isim isyarat menunjukkan isim musanna atau isim yang bermakna dua, dan isim isyarat yang menunjukkan isim jamak atau isim yang bermakna lebih dari dua. Selain itu, isim isyarat juga membedakan kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh dan yang dekat. Isim yang menggunakan untuk menunjuk, kata tunjuk jauh dan kata tunjuk dekat, dalam bahasa Arab dibedakan antara kata benda yang tidak berakal dan yang berakal. Kata tunjuk juga dibedakan bentuk laki-laki dan benda yang berbentuk perempuan, dan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang materi yang bisa saya bacakan, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasan presiden pertama. Untuk yang kedua, saudara Fatir, waktu depan saya persilahkan. Kembali melanjutkan kita dengan isim isyarat menunjukkan disebutkan satu. Untuk menunjukkan kemudian isim isyarat yang berbalik. Jika benda yang ditunjuk adalah muzakkar laki-laki, maka menggunakan hadza bagi satu orang laki-laki. Contohnya hadza berupa dan itu. Atau ini enak. Jika benda yang ditunjuk adalah muannas perempuan, maka menggunakan hadhihi satu orang perempuan. Contohnya hadhihi qordotun jamilah. Bunga ini cantik. B. Untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Isim isyarat lain. Jika benda yang ditunjuk adalah muzakkar laki-laki, maka menggunakan zalika untuk satu orang laki-laki. Contohnya zalika rajulun jamil, laki-laki ini. Dan isim yang ditunjuk adalah isim muzakkar mufrad. Jika benda yang ditunjuk adalah muannas perempuan, maka menggunakan tilka. Contohnya tilka madrasatun, itu sebuah sekolah. Isim yang ditunjuk adalah muannas mufrad. Kembali kepada saudara Fatir, ya untuk saudari Nabla, dari depan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Kan tadi isim isyarat dibagi menjadi tiga, yaitu isim isyarat pada tunjuk untuk mufrad atau tunggal, dan isim isyarat untuk yang bermakna dua atau musanna, dan isim isyarat untuk jamak, yaitu lebih dari tiga. Baik, tadi yang pertama sudah dijelaskan oleh saudara Fatir. Saya akan menjelaskan secara singkat yang isim isyarat menunjukkan isim musanna atau bermakna dua. Untuk ismul isyarat lil qarib
yang dekat juga terbagi dua. Ada untuk muzakkar dan ada untuk muannas. Jika benda yang ditunjuk adalah muzakkar atau laki-laki, maka menggunakan hazani. Contohnya, hazani kitabani. Ini dua buku. Kemudian untuk menunjukkan sesuatu yang dekat pada muannas atau perempuan, maka menggunakan hatani. Contohnya hatani madrasatani. Kenapa madrasatani? Karena madrasatun itu muannas karena diakhiri dengan ta marbut. Kemudian untuk menunjukkan ismul isyarah lil ba'id atau ism isyarah yang dekat, yang jauh. Untuk muzakkar menggunakan zalika atau contohnya zalika thalibani mujtahidani. Dua pelajar laki-laki itu rajin. Kemudian kata tunjuk untuk muannas yaitu tanika atau contohnya tanika thalibatani mujtahidatani atau dua pelajar perempuan itu rajin. Kemudian yang terakhir isim isyarah untuk menunjukkan isim jamak atau lebih dari dua atau banyak. Isim isyarah jamak ini pembagiannya bukan berupa muzakkar dan muannas, tetapi pembagiannya yaitu yang berakal sama yang tidak berakal. Isim isyarah yang untuk berakal itu menggunakan haulai. Contohnya haulai tullabun. Mereka ini para siswa. Kemudian untuk contoh isim jamak yang berakal untuk jauh menggunakan ulaika. Contohnya ulaika tullabun atau mereka itu para siswa. Isim isyarah menunjukkan isim jamak yang tidak berakal. Contohnya yang untuk menunjukkan yang tidak berakal yang dekat, yang jaraknya dekat, maka menggunakan hazihi. Contohnya hazihi kutubun. Ini adalah buku-buku. Kemudian yang terakhir isim jamak yang tidak berakal menunjukkan benda tersebut jaraknya jauh, maka menggunakan tilka. Contohnya tilka kutubun, artinya itu adalah buku. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudari Nafla. Ya, untuk selanjutnya kepada saudara itu saudara Rafi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator selama saya dulu melanjutkan pemaparan Saya ini baru bilang. isim isyarah menunjukkan tempat. Selain isim di atas, ada juga isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Ada menunjukkan tempat yang jauh dan ada juga menunjukkan tempat yang dekat. Pertama, isim isyarah untuk tempat yang jauh. Contoh pertamanya itu menggunakan gunaka. Contohnya gunaka askun, yang artinya di sana aku tinggal. Dan contoh kedua menggunakan gunalika. Contohnya gunalika talibuna jalisuna, yang artinya mereka pelajar laki-laki lagi duduk di sana. Kedua, untuk isim isyarah untuk tempat yang dekat. Contohnya menggunakan kata guna. Contohnya guna yajtami'u talibul imtihan, yang artinya di sini para pelajar laki-laki berkumpul untuk ujian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Rafi, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara Abdul Karim. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan. Saya akan melanjutkan materi tentang contoh isim isyarah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama itu haza. Haza untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 ayat ke-17 dalam 9 ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Terdapat pada ayat ke-9 ini terdapat kata haza. Ini yang termasuk dalam isyarah menunjukkan kata haza dalam menunjuk kata dekat, yaitu haza. Lalu ada juga hazi. Ini juga sama. Terdapat dalam Al-Quran
وكل منها رغدا حيث شئتم ولا تقرب هذا الشجرة فتكون من الظالمين. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 63, la man yunajjikum min adh-dhulumatil barri wal bahri tad'unahu wa qad terdapat kata hazi di dalam Al-Quran menunjukkan kata dekat. Lalu ada kata tilka digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 135. Laka ummatun qad qalat lakum ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Lalu ada juga terdapat dalam surah Hud ayat yang 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min al-lahi wa ma kunta ta'lam ma anta wa la hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Dan ada juga terdapat zalika digunakan untuk menentukan sesuatu yang jauh lagi. Terdapat dalam Al-Quran ayat kedua surah Al-Baqarah ayat kedua zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lalu ada juga isim isyarah yang terdapat dalam Al-Quran yaitu ulaika digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lebih jauh. Seperti ayat kelima dalam surah Al-Baqarah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, itu saja yang bisa dapat saya paparkan. Saya akan melanjutkan kepada saudara saya kepada moderator waktu dan depan dipersilakan. Ya, terima kasih kepada saudara Salim, dan untuk yang terakhir kepada saudara Adil, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan untuk membaca materi ini. G. Hikmah penggunaan isim syarah dan zalika adalah isim syarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau qarib. Adapun digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Dasa isim syarah dan ia yang menunjukkan bahwa ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Adapun hikmah atau alasan kenapa dalam ayat 2 surah Al-Baqarah digunakan zalika bukan haza, itu jarak berkata. Namun menurut sebagian ulama alasan ayat tersebut menggunakan isim syarah bait bukannya qarib karena saking agungnya kitab tersebut atau Al-Quran. Sebagian kecil pendapat juga mengatakan bahwa arti dari syarah ialah tersebut menunjukkan kepada kitab yang dituliskan kepada makhluk yang berkaitan dengan keberuntungan, kecelakaan, ajab serta rezeki. Saya memberikan kepada moderator. Untuk Sabar. ya, saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dua penanya saja. Dua penanya. Ya, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya silakan. Ya, untuk konferensi kita sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bahwa kita telah membahas isim isyarah yang dimana hakikat kata yang masuk kategori sebagai bentuk tertulis maupun tidak tertulis dalam kurung tersirat dari perempuan itu ada dua. Yang pertama yang pertama diakhiri dengan tamarbut, maka itu dikategorikan sebagai hakikat kata yang masuk kategori sebagai bentuk tertulis dari perempuan. Dan yang kedua
hakikat kata yang masuk kategori sebagai bentuk tertulis dari perempuan yaitu ditunjuk dengan kata hadihi dan tilka. Akan tetapi di dalam Al-Quran juz 2 Al-Baqarah itu terdapat bacaan yang dimana ayatnya berbunyi juz 3 yang dimana ayatnya berbunyi tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd, bahwa dia menunjuk kata rusul yaitu rasul, yang dimana para rasul itu tidak ada perempuan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa ada hakikat kata tilka tersebut yang sebelum kata rasul? Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, kepada saudari Delinda, apabila tepat saya silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya, dalam percakapan yang kita sehari-hari, apa penggunaan kata tunjuk bisa berubah tergantung situasi? Kayak misalnya dalam situasi pantai versus sempurna, apakah orang itu memakai asa atau tidak? Apa tidak? Asa atau tidak? Ya, terima kasih, pertanyaan-pertanyaan kalian semua menarik dan sangat bagus. Dan kelompok 2 sudah bisa dijawab pertanyaannya? Boleh. Ya, jawaban pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Nafla. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Rifki. Jadi pertanyaannya itu, kan tilka kata tunjuk bentuk manas atau perempuan. Tapi kenapa pada di 3 surah Al-Baqarah itu yang Allah berfirman tilka rusulu, yang artinya Rasul-rasul itu. yang artinya rasul itu. Di dalam kitab Nazm Ad-Durar itu sebenarnya penjelasannya paling gampang karena di kitab itu kata Imam Al-Bukhari, tilka itu memang kata kasih petunjuk bagi sesuatu yang jauh yang bersifat muannas atau perempuan. Tapi dalam ayat tilka itu, kata tilka itu dipakai, itu maknanya betapa tinggi dan mulianya derajat para rasul itu dan sangat jauh di atas derajat manusia lainnya. Posisi kerasulan bukan posisi yang dapat diupayakan atau dijadikan ajang kompetensi untuk meraihnya. Jadi maksudnya kata tilka ini dipakai sebagai bentuk kata jauh, atau bisa dipahami pemakaian tilka itu sebagai pembukaan atas kisah yang akan terjadi sesudah datangnya para rasul. Jadi tilka ini tidak berlaku untuk perempuan saja, karena maknanya dalam kitab tafsir itu, tilka itu ada maknanya kalau itu menunjukkan bahwa betapa tingginya atau mulianya rasul-rasul kita. Itu menunjukkan kata tunjuk jauh. Mungkin itu yang sempat bisa saya jawab. Izin interupsi. Ya. Izin interupsi. Ya. Bahwa sekiranya tidak perlu berbelit-belit sebenarnya. Karena pada kata tunjuk tilka tersebut masuk kepada hakikat jama taksir, yaitu bentuk kata yang lebih dari satu yang tidak beraturan. Seperti itu. Apa tadi pertanyaannya, Delinda? Bagaimana penggunaan kata tunjuk ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah bisa tergantung situasi normal atau tidak formal? Formal tidak formal. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak ada dengan formal sama tidak formal. Apa yang tetap itu yang berlaku di secara itu. Itu kata tunjuk ini kita. Izin interupsi. Kamu bertanya selain dari kata
Izin interupsi. Sabar. Sabar, saya mau jelaskan di sini. Tidak ada. Tapi kalau di Timur Tengah bahasa Arabnya kita tidak beda. Jadi kalau itu bisa berbeda mungkin dari bahasa Arab yang kayak kamu di sini. Tapi mungkin ada dari tambahan dari yang lain atau yang interupsi. Izin interupsi. Ya, saya waktu kita Moderator tidak lanjutkan interupsinya. ya kepada saudara Rifki, wabillahi taufiq, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menginterupsi. Kenapa boleh skip? Tidak bagus dulu. Terlepas dari situasi formal atau tidaknya, kita harus beranjak dulu kepada di mana pemakaian atau penempatan tilka dan hadza ini. Bahwa penempatan hadza itu tidak bisa disamakan dengan tilka. Karena kata tunjuk hadza menandakan bahwa itu dekat dan tilka menandakan bahwa itu jauh. Itu terlepas dari formal atau tidaknya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh saudari tadi bahwa setiap bahasa Arab itu berbeda-beda, memang beda, akan tetapi kata dasar dalam bahasa Arab itu tidak akan pernah berubah. Tetapi yang berubah itu adalah dialeknya. Seperti itu. Dialek. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya berikan kepada moderator. Ya, kesimpulannya akan dibacakan oleh saudara Ajis. Ya, Gasjo. Saya akan bacakan kesimpulan tentang materi yang telah kami buat ini. Kesimpulan, di dalam bahasa Arab, kata tunjuk atau isim isyarah memiliki ciri khas. Disebabkan kekayaan bahasa Arab, maka untuk menunjuk benda dan untuk menunjuk manusia juga berbeda. Untuk menunjuk benda jauh dan dekat juga berbeda. Untuk yang dekat, yang tidak berakal dan berbentuk laki-laki menggunakan kaza, haji, dan haji. Dan untuk benda yang dekat, yang tidak berakal yang berbentuk perempuan menggunakan tunjuk kaza, hazana, kaza. Untuk menunjuk laki-laki yang dekat menggunakan kata kaza, hazana, Allah. Dan yang terakhir untuk menunjuk perempuan yang dekat menggunakan kaza, hatana, kaza, hatana, hadiwa. Hatani. Makanya saya Untuk menunjuk laki-laki yang jauh menggunakan zalika, tilka, ulaika. Dan untuk menunjuk benda dan perempuan menggunakan tilka, tanika, ulaika. Sekian, terima kasih. Ya, sekian dari pemaparan yang telah diberikan oleh kelompok 2 yang tema makalahnya mereka ialah hadis isim isyarah. Moderator. Ya, untuk rekan kawan-kawan sekalian mohon berikan aplaus kepada mereka. Boleh aplaus untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan materi-materi tentang isim isyarah. Bila ada kata-kata yang salah itu datang dari diri pribadi masing-masing. Bila ada kata-kata yang benar itu dari Allah. Sekian dan terima kasih. Allah bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Deo.